Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Wassalatu wassalamu ala afdhalil anam nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dan tema kita hari ini adalah nuzulul Quran. Berkaitan dengan nuzulul Quran, ada dua kalimat yang seringkali digunakan dalam mengungkapnya. Kalimat yang pertama adalah anzala, yang asal katanya inzal, anzala yunzilu inzalan. Yang kedua adalah tanzil, yang berasal dari kata nazzala yunazzilu tanzilan. Nah, kedua kata ini seringkali digunakan dalam Al-Quran. Adapun anzala kita jumpai dalam firman Allah Subhanahu wa taala, syahrul ramadhan allazi unzila fihi al-Quran. Dalam firman yang lain, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dalam firman yang lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirun. Atau inna kunna munzirin. Tentang tanzil, berkaitan dengan tanzil, Allah berfirman dalam satu ayat, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin. Ulama kita katakan perbedaan antara anzala dan tanzil, nazzala, tanzil, ini menjelaskan bahwa perbedaan kata antara anzala dan tanzil menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran diturunkan dua kali. Diturunkan dengan anzala dan diturunkan dengan tanzil. Anzala yaitu satu kali secara langsung, tidak bertahap-tahap. Dan inilah diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Adapun tanzil, maka ini diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penurunan Al-Quran kepada Rasulullah SAW selama 23 tahun secara berangsur-angsur, bertahap-tahap. Nah, Al-Quran diturunkan dua kali. Yang pertama dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Yang kedua dari langit dunia Baitul Izzah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 23 tahun secara berangsur-angsur. Apa hikmah dari hal tersebut? Hikmah pertama yaitu hikmah diturunkan Al-Quran secara langsung. Imam As-Sakhawi berkata, tujuannya adalah untuk menyamakan antara Al-Quran dengan Taurat, yang mana Taurat diturunkan secara langsung, maka Al-Quran juga diturunkan secara langsung. Kemudian Al-Quran mendapatkan posisi yang lebih daripada Taurat, di mana Al-Quran diturunkan kedua kalinya secara bertahap-tahap. Ini kata As-Sakhawi. Ulama yang lain mengatakan bahwa ada tujuan yang lain dari hal tersebut, yaitu untuk membanggakan Al-Quran, mengetahui posisi Al-Quran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dibanggakanlah Al-Quran terhadap penduduk langit, untuk membanggakan Al-Quran di hadapan penduduk langit, bahwa ini Al-Quran yang agung aku turunkan dua kali. Kemudian apa hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur? Yang pertama, seperti yang dijelaskan oleh ulama kita, adalah untuk mengukuhkan, menguatkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, untuk memudahkan agar dihafal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum pada zaman tersebut. Yang ketiga, untuk memperlihatkan keistimewaan dan mukjizat Al-Quran, di mana Al-Quran
menjawab keadaan-keadaan, kejadian-kejadian aktual yang terjadi pada zaman tersebut. Yang keempat, untuk menjadi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan, peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman tersebut. Maka inilah hikmah dari nuzulul Quran. Maka kita sebagai kaum muslimin, marilah kita memaksimalkan ibadah kita di malam nuzulul Quran ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.